Kalau teman-teman ngamalin sholawat, ya riyadhah sholawat, coba belajar juga kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Oke, gimana kabarnya semuanya? Semoga hari ini ya dan seterusnya teman-teman semua dalam keadaan baik dan juga selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah dalam menjalani setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini aku mau sharing tentang sholawat pendek ya, yang dibaca nggak dihitung ya, tapi juga bisa mendatangkan keajaiban. Nah, tentunya ada syaratnya ya. Orang-orang yang ngamalin sholawat yang nggak dihitung ini gitu ya, bisa mendapatkan hasil atau keajaiban atau hajat yang diinginkannya. Nah, sholawatnya seperti apa dan bagaimana cara atau waktunya? Ya, selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah, aku menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang di MGIG ya, di IG aku gitu. Aku jawab lebih detail spesifik di video aku ini. Nah, terinspirasi dari waktu aku kena penyakit GERD dan anxiety ya, karena di situ adalah awalnya di mana aku melakukan riyadhah, istighfar dan juga sholawat. Dan itu juga yang mengantarkan aku kepada percepatan kesembuhan dan alhamdulillah ya, artinya tidak kambuhan gitu ya, tidak yang sebentar-sebentar kambuh lagi atau ke dokter lagi, berobat lagi itu enggak, alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman yang pernah punya penyakit yang aku sebutin tadi ya, GERD dan anxiety, ngerti seluk-beluknya, ngerti sensasinya gitu ya. Pokoknya itu sangat mengerikan sekali ya penyakit itu, Masya Allah. Dan ada pada satu titik gitu kita ya, dimana satu titik yang udah ngerasa mentok banget ya, bahkan ngerasa tidak punya harapan hidup gitu ya. Ternyata Allah kasih ide tuh waktu itu. Aku ingat kata-kata almarhum guru aku tentang ini, sholawat gitu. Akhirnya aku amalkan. Nah, sebenarnya untuk kita riyadhah yang nggak dihitung jumlahnya, misalnya berzikir ya di sini ya, bisa dengan sholawat, bisa dengan istighfar, bisa dengan asmaul husna gitu. Nah, menurut aku pribadi ada ketentuan khususnya. Ketentuan khusus kayak tidak semua orang gitu ya melakukan ini yang nggak dihitung ini gitu. Ada baiknya kalau misalnya kita sehat, kita fit, kita punya ada waktu gitu ya. Nah, kita riyadhahkan dengan hitungan khusus gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang lagi sakit, mungkin ya lagi dalam perjalanan gitu ya, atau yang lagi tidak ada waktu khusus atau spesial gitu ya, memang benar-benar waktu itu kayak sempit gitu ya, atau tidak ada waktu gitu ya. Meskipun kayaknya enggak ya, pasti ada waktu gitu kalau kita meluangkannya. Nah, bisa kalian riyadhahin enggak dihitung. Nah, waktu aku kenal riyadhah sholawat ini kan pas aku tahun 2021 ya, waktu aku sakit gitu. Dan kenapa enggak dihitung? Karena memang waktu itu kondisinya tidak berdaya ya, terbaring di tempat tidur, bisa jalan pun cuma semeter 2 meter, terus berhenti dulu ya, atur nafas dulu gitu ya, atur diri dulu, jalan lagi gitu. Jadi kalau aku hitung gitu ya, kayak jadi beban. Jadi waktu itu aku ngeriadain sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya, tanpa dihitung. Dan terutama banget pada saat aku kayak timbul kecemasan itu datang gitu. Karena cemasan anxiety ini teman-teman ya, dia datangnya itu gak diduga-duga gitu. Tiba-tiba kita kayak kepikiran satu hal, terus kita takut luar biasa, cemas luar biasa, dan itu efeknya ke jantung tuh, degup jantung tuh keras banget, dan badan kita lemes gitu. Nah, itu biasanya kalau dulu itu terjadi kalau mau maghrib ya, jam 6 sore itu mulai deh tuh kecemasan itu datang. Sambil riyadhah sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, aku sambil tidur sampai aku merasakan nyaman teman-teman. Jadi ya memang iya gitu, ternyata sholawat itu bisa membuat hati kita tenang gitu. Nah, pada saat kita udah nggak dihitung ya, sambil rebahan, sambil duduk, atau mungkin teman-teman sambil di jalan ya, yang lagi dalam perjalanan safar gitu ya, terus banyak hal lah yang membuat kita nggak ada waktu khusus ya. Nah, itu dibaca ya terus menerus ya, meskipun nih awalnya kita itu kayak nggak ada rasa apapun ya yang muncul gitu.
Tapi terusin aja, karena kita nggak dihitung, kita nggak ada beban di sana, ya kita nggak ada kayak oh harus selesai sekian menit, oh harus selesai 1000 kali atau 100 kali, ya nggak ada. Jadi karena tanpa hitungan itu otomatis di aku ya waktu itu nggak ada beban, ya nggak ada beban. Jadi tujuan aku mengamalkan riyadhah sholawat saat itu adalah sampai aku merasakan ketenangan. Pada saat kita sudah mendapatkan ketenangan, ya ketenangan batin, baru kita berdoa di sana. Ya Allah, apa doanya? Berilah aku kesembuhan, misalnya ya. Kalau aku dulu, ya Allah, intinya sakit ini ya, sakit yang aku rasakan ini ya Allah sudah mengganggu ibadah aku. Kalau memang aku ini masih ada umurnya ya Allah, tolong tunjukkan aku kepada jalan-jalan kesembuhan. Tapi kalau memang umurku sampai di sini memang udah deket waktunya gitu ya. Ya Allah, aku mohon ampuni aku dan tolong jangan sakiti aku di perjalanan pertemuan aku dengan Engkau ya Allah. Nah itu doaku waktu aku sakit itu terus menerus ya teman-teman. Nah selang 1 bulan ya ngalamin itu, alhamdulillah mulai berangsur-angsur kayak lebih kuat badan itu ya. Saat aku merasa badan aku semakin bertambah baik, di situ rasa optimis muncul bahwa oh sepertinya umurku masih ada ya gitu, umurku masih panjang ya gitu. Nah pada saat itu rasa optimis itu ada, GERD aku sembuh teman-teman. Jadi GERD aku sembuh tuh jangkanya 2 bulan. Kemudian tapi ini anxiety-nya atau kecemasan berlebih itu memang agak lama karena kita harus bisa benar-benar memanage pikiran dan perasaan. Dan dari situlah hukum tarik menarik atau ilmu the law of attraction ini juga betul-betul aku terapkan saat itu. Jadi waktu itu karena aku masih merasa kayak cemas, khawatir, takut berlebihan itu belum hilang sehingga penyakit GERD aku tuh berulang gitu ya. Nah, di situ aku menambahi dengan riyadhah istighfar. Nah, riyadhah istighfar ini aku kebetulan di beranda ya, buka YouTube juga, itu aku ada ketemu dengan videonya Ustadz Hadi Hidayat yang menjelaskan tentang istighfar ini. Ya udah langsung aku riyadohin bersamaan dengan riyadhah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan istighfarnya itu astagfirullah, astagfirullah itu juga tanpa hitungan. Riyadhah istighfar pada saat tanpa hitungan dan aku udah merasakan ketenangan, mulai berangsur-angsur itu ada perubahan ya sedikit-sedikit. Aku udah mulai menata diri, artinya aku udah nggak insomnia ya. Aku dulu pernah itu imbas yang anxiety itu adalah insomnia akut teman-teman. Akut banget, pokoknya sampai 3 hari 3 malam gak bisa tidur, terus nanti pikiran kemana-mana, pokoknya malam itu kayaknya mencekam banget. Nah, saat aku riyadhah istighfar tanpa dihitung, itu kerasa setiap malam itu kayak ada perubahan, yang tadinya cuma tidur 2 jam, bisa 3-4 jam, bisa 5 jam gitu. Nah, setelah aku merasakan ada perubahan ya dari anxiety yang semakin berkurang gitu ya, kemudian aku berusaha riyadhah karena aku merasa Allah udah kasih aku, udah dicabut ya rasa kekhawatiranku sedikit-sedikit. Itu adalah satu nikmat bagi aku ya, nikmat sehat yang sepersekian persen Allah beri. Dan di situ aku pengen kayak berterima kasih sama Allah dengan mengkhususkan riyadhah istighfar itu di setelah sholat maghrib. Nah intinya habis itu alhamdulillah dalam waktu 8 bulan aku sudah benar-benar lepas dari GERD dan juga anxiety. Nah di ini ya hukum tarik menarik, kenapa sih istighfar sholawat itu harus, bagi aku harus dimasuki atau diimbangi dengan law atau the law of attraction. Karena kalau kita riyadhah aja gitu ya, buahnya ini kan sebenarnya kita ke hati ya gitu. Hati yang nyaman itu dimulai dari pikiran gitu kan. Nah kalau kita belajar spiritual, menerapkan ilmu agama, terus belajar self development, self improvement, ya kan ilmu-ilmu spiritual, nah itu akan lebih lebih kayak menyempurnakan gitu. Jadi satu kesatuan yang itu tidak bisa terpisah setelah kita praktek ya teman-teman. Dan dari situ benar-benar aku merasakan kayak hadis qudsi yang Allah sudah prasangka hambanya ya. Aku merasakan sendiri gitu. Itu benar-benar kayak ya kayak realita gitu. Semua apa yang terjadi sama kita tergantung perasaan kita kepada Allah, dan itu aku pelajari ya setelah aku mempraktekkan the law of attraction dibarengi pada saat riyadhah istighfar dan juga sholawat. Makanya kalau teman-teman ngamalin
sholawat, ya riadoh sholawat. Coba belajar juga self development, self improvement, ya ilmu-ilmu spiritual gitu ya. Di situ pasti mencakup ke hukum tarik menarik, karena hukum tarik menarik kan juga salah satu hukum alam gitu ya. Kita pikiran baik, kita akan terima baik, karena pikiran baik pasti mengalir atau akan ditangkap oleh hati ya, perasaan itu juga adalah satu kebaikan. Jadi yang hasilnya juga insya Allah juga kebaikan. Nah, jadi bagi kalian yang sedang melakukan riadoh juga coba praktek sekalian ya, sejalan, selaras, sepaket dengan ilmu the law of attraction atau LOA, atau hukum tarik menarik. Nah, bagi teman-teman yang sekarang udah riadoh sering riadoh istighfar dan juga sholawat ya 100 kali, 1000 kali, mungkin lebih, ada yang 4000 sekian kali gitu ya. Nah, terus kalau misalnya nih kita nggak ada waktunya untuk riadoh itu pada saat dimana waktu biasa kita ngamalin, nah bisa jadi kita riadohin sambil di jalan gitu, atau sambil safar gitu ya, sejumlah yang biasa kita baca. Jadi itu supaya tidak membuat kita beban ya, karena sesuatu yang berhasil bagi aku pribadi yang pernah merasakannya ya, ikhtiar yang berhasil itu adalah ikhtiar yang dilakukan dengan rasa senang, gak ada beban, dan kayak happy gitu, happy ngelakuinnya. Jadi jangan sampai misalnya nih, karena riadoh itu justru menghalangi ikhtiar kita. Misalnya aku nih biasa pada saat sholat maghrib gitu ya, biasa mengamalkan istighfar misalnya, atau sholawat gitu ya. Tapi kita nggak ada timing berapa hari atau berapa bulan atau berapa minggu gitu, nggak ada batasan itu. Yang jelas kita setiap maghrib misalnya ya riadoh gitu. Beda yang kita riadohnya sudah oke, aku mau riadoh misalnya ngelakuin amalan apa selama 7 hari berturut-turut. Berarti 7 hari berturut-turut kita nggak boleh kemana-mana, konsisten. Tapi kalau kita nggak ada yang kayak gitu ya, yang membatasi waktu hari, minggu, atau bulan gitu. Terus kita di waktu itu ada satu hal yang harus kita lakukan, panggilan misalnya diajak teman kemana, atau ada pekerjaan apa gitu ya, atau sesuatu hal yang itu sebenarnya biasanya ya kadang-kadang satu petunjuk yang kita abaikan. Jangan-jangan itu adalah satu petunjuk menuju hajat kita. Makanya pada saat kita melakukan ikhtiar ya, apapun misalnya kita nih diajak teman ke mana gitu ya, dan kita kayaknya panggilan hati nih harus ikut gitu ya. Nah, berarti kita nggak bisa sewaktu di situ ya riadoh duduk di situ, riadoh istimewa misalnya di situ duduk diam gitu ya, mengkhususkan waktu. Oke, berarti aku riadohnya sambil jalan gitu. Jadi asal dalam satu hari itu jangan dilepas sama sekali. Nah, berkaitan dengan ikhtiar ya, saat kita mengamalkan riadoh istighfar dan juga sholawat, kita tetap ikhtiar ya teman-teman. Kayak aku sakit tetap ke dokter, aku tetap melakukan pengobatan, baik itu medis, baik itu herbal gitu ya. Tapi ikhtiar itu tidak kita jadi tuankan gitu ya, kita tetap fokusnya mencari jawaban dari Allah gitu, ke Allah gitu, nanti Allah akan bimbing gitu. Yang penting jaga pikiran kita dan perasaan kita sesuai dengan apa yang kita mau. Aku mau sehat, berarti aku harus berpikir hal-hal yang membuat aku sehat, yang membuat aku lebih baik. Dan alhamdulillah aku anxiety ya, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, nggak bisa tidur itu nggak diobati dengan obat medis teman-teman, nggak ada obat penenang, nggak ada obat tidur, cukup istighfar dan juga sholawat. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insyaallah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.